Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para hadirin, demikian pula untuk bapak-bapak, ibu dan ibu-ibu yang mengikuti dari rumah, semoga Allah muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kekuatan dan pertolongan untuk terus melanjutkan amal saleh hingga akhir Ramadan. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa di berapa Ramadan? 23 Ramadan. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang secara umum kita sudah mengetahuinya, yaitu panduan praktis zakat fitri. Ya, zakat fitri atau kalau di Indonesia biasa disebut dengan zakat fitrah. Para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, zakat fitri. Apa itu zakat fitri? Ya, pada beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan makna az-zakah secara bahasa. Ya. Az-zakah bisa berarti an-nama, yaitu tumbuh, atau az-ziyadah, ya, bertambah, at-taharah, suci, ya. Kemudian al-barakah, keberkahan, ya, dan lain sebagainya. Adapun al-fitru dalam bahasa Arab itu artinya adalah makan, ya, berbuka atau makan. Ini secara istilah, al-fitru itu artinya adalah berbuka atau makan. Ini secara bahasa, saya ulangi. Ada secara istilah. Apa hakikat dari zakat fitri itu? Zakat fitri atau zakat fitrah adalah yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan, ya, pada hari raya Idul Fitri. Ya, dan itu waktu baiknya. Yaitu sebelum pelaksanaan sholat apa? Sholat Idul Fitri. Sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan keji. Nah, ini manfaatnya, tujuannya. Ya. Nah, ini hakikat dari zakat fitrah atau zakat fitri para jamaah sekalian. Sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan ya di akhir Ramadan atau pada hari raya Idul Fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan atau perbuatan yang keji. Hukum zakat fitri, apa hukumnya? Kita semuanya mengetahui bahwa zakat fitri atau zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Tapi kekuatannya masih di bawah kekuatan zakat mal. Kemarin sempat kita singgung, zakat ada tiga, ada zakatun nafsi, ada zakatul badani, dan ada zakatul mali. Zakatul mal, zakat mal kita tahu. Zakatul badan itulah yang disebut dengan zakat fitri ini. Ya, adapun zakatul nafsi berarti penyucian jiwa atau tazkiyatun nufus. Nah, kalau zakat mal itu hukumnya rukun dia. Dia wajib tapi ada plusnya yaitu rukun, termasuk salah satu dari rukun Islam. Ya, adapun zakat fitri ini wajib tapi tidak termasuk dari rukun. Dalilnya ya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan dari ijma' para ulama. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung orang yang tazakka dan dia mengingat nama Rabbnya dan mengerjakan salat. Ya, tazakka ini para jamaah sekalian ditafsirkan oleh Sa'id bin Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz, artinya huwa zakatul fitri. Ya, tazakka di sini artinya zakat fitrah. Berarti qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat fitri. Nah, ini dalil di antara dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Adapun dari hadis
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya riwayat Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan, Faradallah farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitri satu sa' kurma, atau sa'an min syairin, atau satu sa' gandum. Ya, satu sa' itu 4 mud. Ya, kalau beras sekarang kurang lebih antara 2,5 sampai 3 kilo. Ya. Alal abdi, wajib atas siapa? Hamba sahaya. Wal hurri, orang merdeka. Wal zakari, laki-laki. Wal unta, perempuan. Wal saghir, anak kecil. Wal kabir, orang dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Dan beliau memerintahkan zakat ini dikeluarkan sebelum keluarnya orang-orang menuju salat fitri. Ya. Nah, ini waktu terbaiknya nanti. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya zakat fitri. Yang kemudian Ibnul Munzir menjelaskan ini ada ijma dari ulama akan wajibnya zakat fitri tersebut. Ya. Jadi dalilnya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, syarat wajib zakat fitri. Ya. Apa syarat wajib zakat fitri? Syarat mutlak yang pertama, kewajiban yang pertama adalah harus muslim. Ya. Dan muslim ini mencakup apa tadi? Baik merdeka atau budak. Ya. Dan budak seandainya tidak memiliki harta siapa? Atau budak siapa yang wajib mengeluarkan zakatnya nanti? Tuannya, sayyiduhu, ya, maka tuannya. Ini yang pertama, muslim atau muslimah. Kemudian yang kedua, mampu atau berkecukupan. Mampu di sini beda dengan kemampuan pada zakat mal. Mampu di sini, ikhwas sekalian, dia ya seorang untuk hari raya sehari semalam dia punya apa kita katakan ya, kelebihan untuk kebutuhan pokok dirinya dan keluarga. Kalau dia masih sendiri ya dirinya, kalau dia sama keluarga plus keluarganya. Jadi dia punya kebutuhan pokok untuk sehari semalam, kemudian dia punya kelebihan satu sok. Dia punya kelebihan satu sok. Satu sok tadi berapa kilo kurang lebih kalau beras? Anggap saja dia sehari semalam itu kalau makan beras 5 kilo itu banyak nggak? Banyak ya? Kebanyakan lah ya, 5 kilo berapa orang keluarga itu. Anggap saja dia kebiasaannya sehari semalam itu 2 kilo. Ya, dia 2 kilo plus lauk pauk dan sebagainya, pokoknya sudah lengkap. Kemudian dia memiliki kelebihan contohnya 4 kilo. Ya, untuk sehari semalam besok di hari raya Idul Fitri. Wajib tidak berarti? Wajib. Ya. Jadi dia punya kebutuhan pokok yang terpenuhi pada hari itu. Kemudian dia punya kelebihan yang senilai kewajiban zakat fitri, yaitu satu sok tadi. Ya. Jadi tidak diharuskan dalam keadaan orang katakan kaya raya atau kaya, tidak. Ya. Makanya bisa jadi orang yang fakir, yang miskin, ya, tapi dia pada saat itu punya kebutuhan yang sudah terpenuhi, kemudian ada tambahan satu sok, maka satu sok ini wajib dikeluarkan untuk orang lain. Meskipun di satu sisi dia berhak untuk menerima. Ya, karena ini bukan berkaitan dengan harta, ya. Yang ada kaitannya dengan harta itu zakat mal. Ini kaitannya dengan apa? Apa tadi? Badan, ya. Jadi berkaitan dengan masalah badan. Kecuali kalau orang tidak mampu sama sekali, tidak punya pulus sama sekali, ya sudah. Atau bukan pulus, tidak punya bahan pokok, makanan pokok atau bahan pokok sama sekali, ya sudah. Berarti dia tidak berkewajiban. Namanya juga tidak punya. Insya Allah paham ya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan janin? Janin, ulama dari 4 madhab, ya, mereka sepakat bahwa janin itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Janin tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya saja ya, banyak ulama yang mengatakan yustahab atau dianjurkan. Ya. Terkhusus, sebagian mengkhususkan lagi kalau usia dari janin itu sudah 4 bulan lebih. Mengapa 4 bulan lebih? Ya, karena dia sudah ditiupkan ruh, berarti sudah benar-benar apa ya kita katakan bakal bayi, jabang bayi, tapi tetap tidak wajib. Ya. Dan di antara sahabat dahulu yang mengeluarkan
untuk janin adalah Utsman bin Affan. Qatadah bercerita, anna Utsman kana yu'ti shadaqatal fitri 'anis saghiri wal kabiri wal hamli. Kata Qatadah bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu dahulu mengeluarkan zakat fitri untuk anak kecil, untuk orang dewasa, dan untuk yang masih di dalam kandungan, yaitu untuk janin. Nah, ini yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Tapi tidak wajib. Ya, tapi tidak wajib. Selanjutnya, di antara yang penting untuk kita pelajari berkaitan dengan masalah zakat fitri ini adalah, lalu apa hikmah disyariatkannya zakat fitri ini? Apa hikmahnya kita disyariatkan? Ya, tadi sudah kita sampaikan, ya, bahwa zakat fitri itu adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkara yang sia-sia dan perkataan yang keji. Ya, kata Rasulullah SAW, tuhratan lis-shaimi 'anil lagwi warrafati. Ya, yaitu yaitu untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji. Ya. Jadi orang yang berpuasa itu semestinya benar-benar menjaga dirinya dari perbuatan yang sia-sia, apalagi yang yang haram, ya. Yang sia-sia saja kita diperintahkan untuk menjaga diri, apalagi yang haram, ya. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Jadi yang sia-sia, ya, ngobrol itu boleh nggak? Kalau ngobrolnya 2 jam 3 jam, kira-kira sia-sia nggak itu? Sia-sia. Ngobrol 2 jam 3 jam, ngobrol masalah apa sih? Masalah akhwat. Puasa-puasa bahas masalah akhwat. Atau bahas masalah apa? Alam jin. Atau bahas apa? THR nggak di tangan, belum di tangan. Antum tulis saya tangan antum pakai pena THR, antum tulis THR sudah di tangan. Alhamdulillah. Mas alhamdulillah. Ya. Baik. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Yang kedua, ini sebagai makanan untuk orang miskin, ya, fakir miskin, agar terhindar dari meminta-minta pada hari raya. Ya, subhanallah, pemandangan sedih ya. Kalau hari raya orang-orang berbahagia, kok masih ada orang yang meminta. Meskipun memang bisa jadi ada orang yang sebenarnya kekurangan, tapi dirinya itu hal min mazid terus, minta tambahan terus. Dia memang kekurangan, tapi sudah punya, kemudian minta minta apa? Minta tambahan-tambahan lagi. Kalau di tengah-tengah sekarang kita banyak orang yang pura-pura kekurangan. Ya, beberapa kali kita insya Allah mungkin mengetahui ada video-video singkat, ya, orang-orang diminta-minta ke sana kemari padahal dia punya mobil, ya, mobilnya diparkir di mana, dia kemudian minta-mintanya di mana. Ada juga pernah ada yang ibu-ibu sudah renta tua, ya, dia minta-minta di tempat mana, terus ada yang melihat dia itu store di bank, coba store 5 juta, berapa juta, sampai segitu, ya. Bisa setoran, minta-minta di mana, setorannya di bank. Bisa jadi sebagian dari kita tidak punya rekening bank. Di sini aja banyak yang belum punya rekening bank. Musa, Abdul Muhsin, Rufaidah, Rumayso, siapa lagi? Coba tanya Rasa. Salman sudah punya kalau Salman. Abdullah punya. Rashid belum punya, sudah punya Rashid. Kalau mau punya sekolah di tahfidz, insya Allah nanti punya rekening. Nah, jadi banyak yang belum punya rekening, ini ternyata sudah store-store saja, ya, minta-minta. Nih, tercela ya ikhwah. Termasuk minta-minta itu tidak bagus, ya. Makruh dalam syariat, bahkan ini maksudnya orang yang berkecukupan tapi dia sering minta-minta. Apa sih kalau bahasa Jawanya deremis, ya? Bahasa Indonesianya apa? Dikit-dikit minta-minta, minta-minta, ya. Tidak sepatutnya, ya, tidak sepatutnya. Bahkan di antara ancaman Rasulullah SAW nanti datang pada hari kiamat, walaysa fi wajhihi muzhatu lahmin, muzhatu, ya, atau apa kata beliau, wajahnya itu tidak berupa nanti, ya, ada aib di situ. Makanya sebagian ulama sampai mengharamkan masalah minta-minta. Kemudian yang ketiga, sebagai hiburan bagi kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang fakir. Tadi, ya, untuk menghindari meminta-minta. Ketiga, hiburan. Si kaya senang, si miskin senang.
Orang yang dikasih sesuatu, kasih hadiah, senang dia bahagia. Dan semestinya yang lebih bahagia adalah yang memberi, karena itu sebab keselamatan baginya pada hari kiamat. Ini wajib loh hukumnya. Perkara yang wajib itu pahalanya melimpah insya Allah. Jangan diremehkan untuk perkara-perkara yang wajib. Ya, makanya kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas. Ya. Meskipun secara umum orang kalau hanya 2,5 kilo atau 3 kilo beras sih, insya Allah ikhlas. Tapi banyak yang lari dari zakat mal, ya, karena yang seharga dengan 85 gram emas itu tadi. Ya. Kemudian makanya keutamaan selanjutnya adalah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, melimpah insya Allah pahala dari Allah. Ya, ingat untuk yang wajib, ibadah-ibadah yang wajib pahalanya pasti besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita butuh ketulusan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam melaksanakannya. Yang kelima, ya, sebagai zakat bagi badan kita. Ya, ini sebagai zakat bagi badan kita. Maka di mana Allah telah menjaga kita selama setahun. Ya, makanya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan sekali seumur hidup, ya enggak? Iya, ada yang bilang ya. Zakat fitrah ini dikeluarkan sekali seumur hidup, ya tidak? Loh, ya semuanya. Setiap tahun, bukan sekali seumur hidup, setiap tahun. Nah ini karena apa? Dijaga setahun ini Allah jaga badan kita, setahun ini Allah jaga badan kita. Terus makanya ini tidak berkaitan dengan masalah pemilik harta saja. Bahkan anak-anak diwajibkan. Orang hamba sahaya juga diwajibkan. Bahkan orang miskin dengan syarat tadi dia punya kelebihan sehari semalam, kemudian ada 1 sok lebihnya, maka dia juga wajib. Nah ini menunjukkan ini sebagai zakat bagi badan kita. Dan yang terakhir sebagai ucapan rasa syukur pada Allah, ya, karena telah Allah mudahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan secara full, ya. Atau mungkin sebagian yang punya halangan, ya, dia bisa berpuasa pada kebanyakan hari dari bulan Ramadan. Intinya dimudahkan untuk berpuasa. Kemudian para jamaah azanillah wa iyyakum, waktu mengeluarkan zakat fitri. Saya ini sering menyebutkan waktu mengeluarkan zakat fitri itu terbagi menjadi 4. Ada yang ingat coba? 4 waktu mengeluarkan zakat fitri. Siapa yang menyebutkan 2 sajalah? 2, coba. Tunjuk tangan dulu. Silahkan. Abu Rumaiso. Yang paling utama sebelum sholat Idul Fitri. Idul Fitri ya. Ya, terus waktu kedua. Yang kedua apa itu? Waktu apa namanya? Malam Idul Fitri. Saya sampaikan ini kalau waktu paling utama, kemudian ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini terakhir hukumnya apa. Yang pertama, yang paling utama, yang paling afdol tadi pada hari raya Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat. Terus yang kedua, bawahnya. Memasuki bulan Syawal ini hukumnya apa? Tadi mustahab, ini mustahab juga. Nanti ketiga mustahab juga. Mustahab semuanya. Mustahab atau mustahab? Antum tahu mustahab? Baik, belum tepat. Belum tepat. Hah? Antum gimana ini? Pertama waktu utama, kedua waktu apa? Satu saja yang antum bisa nggak menjawabnya, Bu Rumaiso? Tolong Mas, ambilkan Indomie satu lah buat dia, apa? Pop mie, pop mie, pop mie. Siapa yang bisa menjawab? Kalau satu dapat satu, dua dapat dua, tiga dapat tiga, empat dapat empat. Ya, tunjuk tangan, ya Allah. Kalau nggak bisa jawab, berarti saya bisa jawab. Kasihkan, kasihkan. Suruh ngambil, di sini ambil, ambil. Kemarin juga sempat kita singgung pada pembahasan zakat. Silakan, Pak Mahandis. Waktu utamanya sebelum sholat Id pada hari raya Idul Adha. Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Yang kedua, waktu wajib masuk Syawal. Masuk Syawal ditandai dengan beduk. Hah?
waktu maghrib atau matahari tenggelam. Ya. Yang ketiga, sunnah. Sunnah sama utama sama ini. Antum sudah menyebutkan afdol, kemudian wajib, bawahnya yang ketiga dianjurkan sama mustahab sama saja. Hah? Maksud antum yang sehari, 2 hari, 3 hari sebelum Id. Itu waktu apa namanya? Atau waktu ya waktu apa? Itu bukan afdol, bukan wajib. Wajib sama afdol sudah antum ambil. Jangan diulangi afdol atau mustahabnya. Waktu yang keempat apa? Dari awal Ramadan. Hukumnya apa dari awal Ramadan? Antum bisa hanya dua. Kasih dua sama, kasih dua mas. Siapa yang bisa melengkapi dua sisanya? Atau satu saja lah yang satu karena sudah dijawab tadi. Satu aja, satu ya satu. Silakan, nggak kelihatan orangnya siapa? Hmm? Oh Mas Eko. Waktu mubah, waktu boleh. Kapan Mas? Enggak tepat. Mubahnya benar, waktu boleh benar. Tapi dari awal Ramadan nggak tepat. Ayo keroyokan ada, buruan. Keroyokan aja keroyokan. Hah? 2-3 hari sebelum Ramadan, 2-3 hari sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri maksudnya ya. Waktu apa ini Pak? Waktu mubah. Waktu bolehnya boleh dimajukan sehari, 2 hari atau 3 hari sebelum Id. Id. Terakhir. Waktu apa? Haram. Kapan itu Pak? Setelah sholat Id Mas. Kita tolong Mas, kasih dua Mas. Setelah sholat Id haram. Meskipun ikhwas sekalian, azanil wa iyyakum, siapa yang menundanya tanpa udzur, dia santai-santai tidak ada udzur sampai pelaksanaan baru dikeluarkan, maka dia wajib tobat dan tetap wajib dikeluarkan. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak sah ya ketika dikeluarkan setelah apa? Setelah Idul Fitri. Makanya hati-hati, hendaknya benar-benar dijaga. Jadi ada 4 para jamaah sekalian. Pertama waktu wajib atau waktu utama dulu lah. Waktu utama adalah hari raya sebelum pelaksanaan salat. Waktu wajib ketika matahari tenggelam ya 1 Syawal. Waktu boleh dimajukan 2-3 hari sebelum Idul Fitri. Keempat, waktu terlarang yaitu setelah waktu pelaksanaan salat ya tidak boleh mengeluarkan. Insyaallah paham ya. Siapa yang bisa mengulangi? Dan nanti di rumah ngambil hadiah sama maknya, minta sama mak. Kemudian bentuk dan ukuran zakat fitri ya. Zakat fitri itu para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, berbentuk atau berupa makanan pokok di mana tempat dia tinggal. Kalau di Indonesia yang sering kita ketahui secara umum di kota-kota dengan apa? Beras. Kalau mungkin di ujung-ujung timur pakai apa Pak makanan pokoknya Pak? Sagu. Sagu itu dibuat dari apa sih? Hah? Pohon sagu. Ada roti sagu juga kan kalau nggak salah? Atau roti satu? Yang penting, pokoknya aluminium kelas, beres. Bisa beras, bisa kurma, bisa kismis, bisa gandum, bisa jagung, atau tergantung makanan pokok di daerah-daerahnya. Kalau di sini sekarang biasanya apa? Beras. Ya, beras di sini pun sudah biasa beras. Ya. Ukurannya tadi satu sa itu 4 mud. Ya, 4 mud, 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa ukuran sedang. Kalau dikonversi ya, seandainya 1 sok tadi dikonversi kepada kilogram, kalau itu beras, maka ini ada banyak pendapat di antara ulama. Yang ada yang mengatakan 2,5 kilogram, seperti kebanyakan di Indonesia. Ada yang mengatakan 3 kilogram. Ada juga yang mengatakan hanya 2,1 sekian. Ada juga yang berpendapat 2,3. Ada yang berpendapat 2 bahkan 2040. Ya, 2040 berarti 2, berapa itu? 2,1 lah kurang lebih ya. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi mau 2,5 boleh, mau 3 kilogram juga boleh. Kalau di sini biasanya pakai apa?
Di sini biasanya pakai apa? Atau di sini maaf, di sini biasanya berapa kilo? Biasanya sudah satu pakai disediakan 3 kilo ya. Per 3 kilo, satu sak ya benar. Nah itu tinggal beli, kasihkan kepada fakir miskin, antum melihat kurang lebih insya Allah mereka fakir miskin sudah berikan pada mereka. Ya. Pak, kalau dengan uang boleh nggak Pak? Kalau kita memang lihat dalilnya para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, tidak ada keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengeluarkan dengan uang. Ya. Mata uang zaman Rasul ada nggak? Ada pada saat itu, tapi beliau tidak mengeluarkan. Ya, hanya saja memang di madhab Hanafi ya, yang masyhur mereka membolehkan. Kita di Indonesia madhabnya apa? Syafi'i. Tapi dalam masalah ini sebagian mereka bermadhab Maliki, mengeluarkan dengan uang. Ya. Memang ada riwayat-riwayat dari ulama-ulama tertentu, tapi secara dalil, ya, dalil adalah Al-Quran, hadis, ya, tidak ditemukan. Makanya hendaknya kita jaga hal ini, khawatir ketika dibayar dengan uang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa? Bayarlah dengan makanan pokok. Dan ini yang lebih mudah. Atau solusinya, bayar ada panitia-panitia kita bayar dengan uang, nanti mereka ketika mendistribusikan itu dengan apa? Dengan beras, ya mereka dengan beras. Sebagian teman-teman di Indonesia ada yang seperti itu, mempermudah orang yang membayar. Bayar dengan uang, anggap saja mungkin contohnya ya, 3 kilo berapa sih beras? Anggap saja 30.000 lah contohnya ya. Kemudian nanti ketika didistribusikan dalam bentuk apa? Beras. Ya. Nah ini tidak mengapa, hal itu tidak mengapa. Selanjutnya, mustahik zakat fitri. Siapakah mustahik zakat fitri? Mustahik zakat fitri para jamaah hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Adapun yang 8 itu adalah untuk zakat mal. Ya, itu adalah zakat mal. Terakhir, pembahasan terakhir, daerah tempat penyaluran zakat fitri secara asal adalah kita keluarkan di mana kita berada pada saat Idul Fitri. Kita berada pada saat Idul Fitri ya di Indonesia berarti di Indonesia. Kita berada pada saat Idul Fitri di Arab Saudi di Arab Saudi, di Mekah, di Damam atau yang lainnya berarti pada saat seorang berada pada saat itu ya. Ini afdolnya, ini utamanya ya. Tapi kalau memang seandainya disalurkan di tempat lain, ulama membolehkan. Terkhusus kalau memang tempat tersebut sangat-sangat membutuhkan ya. Wallahu taala alam. Ini perincian ya, saya ulangi, ini panduan praktis atau singkat dari zakat fitri atau zakat fitrah. Semoga bisa kita pahami, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup kajian kita ya dengan doa kafaratul majlis. Ya wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang lebih 7 menit ya para jamaah.